Halo Cancer, halo lagi. Eh, Balik lagi sama gue dengan extended reading kalian di bulan Maret ya. Karena gue mau baca dulu pergeseran planet dan dampaknya buat kalian ya, sebelum gue acak-acak dengan klarifikasi. Jadi mungkin juga kalian setelah tahu energinya, kalian juga mungkin lebih terbersit sesuatu, masing-masing kan berbeda ya. By the way, gue baca energi kalian tuh wow banget loh. Ngebreak 2 kali, bobo 2 kali. Nggak kelar-kelar bacain Cancer loh. Kayaknya heavy banget ya kalian. Walaupun kalian mungkin nggak nyadarin. Gue fun aja. Oke. Mars masuk Gemini tanggal 3 kemarin ya. Yang mana di rumahnya Gemini ya, di rumah karma, rumah limiting beliefs, rumah alam bawah sadar kalian, rumah ending dan closure, itu ada Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn. Sedangkan di rumahnya Capricorn sendiri itu ada King of Cups ya. Rumah Capricorn itu di relationship buat kalian, ada King of Cups. Jadi, dan di Capricorn itu ada Pluto, transformasi. Jadi intinya kalian diminta untuk lebih dewasa dalam relationship, dalam pengertian cinta itu sendiri ya. Secara emosional diminta lebih stabil, membangun fondasi kalian ya, transformasi. Mungkin kalian dealing dengan Pisces atau Scorpio, entah itu keluarga kecil, keluarga besar ya. Yang jelas di situ ada transformasi yang kalian harus lakukan. Mars itu action apa yang kalian lakukan untuk mentransformasi diri kalian, untuk tidak membatasi diri kalian sendiri, tentang karma kalian sendiri yang mungkin ngeblok kalian di lain hal, entah itu kreativitas, entah itu money ya, entah itu relationship sendiri. Oke. Merkuri konjung Jupiter tanggal 4 kemarin. Merkuri itu di Aquarius, konjung Jupiter. Jupiter juga di Aquarius. Di rumah Aquarius kalian dapat Knight of Pentacles. Ini energinya Virgo ya. Sedangkan di rumahnya Virgo kalian dapat The Chariot, energi kalian sendiri. Nah, di rumahnya Virgo, di rumahnya Aquarius ini ya. Ini rumah other people's money, finansialnya orang lain. Entah itu juga warisan, tentang pajak, tentang properti, rumah ya, juga tentang joint venture, merging, dan misteri itu sendiri ya. Kalian dapat Knight of Pentacles, yang mana kalian ingin membangun itu kan, membangun mungkin kerjasama, atau kalian lagi mengusahakan merealisasikan warisan atau properti ya, yang mana juga di rumahnya Virgo itu sendiri, karena ini saling ini saling punya arti ya. Di rumah Virgo sendiri itu ada The Chariot, mindset kalian. Di rumah Virgo itu di rumah mindset, komunikasi terhadap lingkungan yang terdekat, juga tentang persepsi kalian dan keyakinan atau nilai-nilai yang kalian pegang hingga detik ini, dari kecil hingga sekarang. Dan di rumah itu juga tentang higher learning. Kalian dapat The Chariot, ini energi kalian sendiri, karena kalian harus mampu mengendalikan hitam putih dari diri kalian sendiri untuk moving forward. Oke. Pola pikir kalian sendiri, yang mana di rumah kalian sendiri ya, itu ada The World kebalik. Bagaimana orang atau dunia melihat kalian. The World kebalik. Kalian belum selesai
belum ngebungkus hal-hal yang sudah seharusnya kalian bungkus gitu. Dan balik lagi, ini energinya Aquarius, balik lagi ke sini, balik lagi ke Knight of Pentacles, balik lagi ke The Chariot. Ini akan terus-terusan ya, muter aja nih kalau ini belum dibungkus-bungkus gitu maksudnya. Jadi ada urusan yang belum kalian bungkus rapi ya, belum kalian kelarin. Kok tiba-tiba sakit kepala gue ya. Tanggal 5 Moon di Sagittarius ya. Moon masuk ke Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius, di keseharian kesehatan kalian dapat the full energinya Aries ya. Kalian lagi fokus pada membangun kebiasaan-kebiasaan baru ya. Dan di rumah Aries ini ada King of Swords, energi Aquarius lagi. Bagaimana kalian menyikapi profesi atau karir kalian, long term goals kalian, juga status sosial kalian. Dan ke rumahnya Aquarius, di rumahnya Aquarius ada Knight of Pentacles, muter lagi ya kan, ke The Chariot, ke The World, kebalik. Jadi mungkin kalau kalian apapun yang kalian lagi bangun itu, yang keblok itu, kalau karmanya belum kelar nih ya, yang keblok itu adalah profesi atau karir kalian, bahkan mungkin status sosial kalian ya. Karena King of Air, King of Swords itu dia tidak segan-segan untuk ngekat hal-hal yang memang tidak dibutuhkan lagi ya, yang tidak ada gunanya, tidak ada kepentingannya untuk perkembangan atau pertumbuhan jiwa kita ya. Dan King of Swords, energi Aquarius, itu tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan, tentang teknologi, tentang network, tentang friendship ya. Dan King of Swords itu sangat dingin, dia sangat dingin. Dia mengungkapkan nothing else but the truth. Dia hanya bicara kebenaran. Dia nggak akan sana mencela-mencele gitu, nggak. Ngomong apa adanya, begini tak. Lu terima apa nggak terima, bukan urusan gue. Adanya begini. Pengertian itu nggak sesimpel itu sih. Pengertian itu bukan hanya mengerti perasaan orang lain, bukan. Perasaan orang lain itu tanggupnya orang itu sendiri ya, bukan tanggung jawab kita. Bagaimana dia menggunakan akalnya. Tanggal 7 Moon masuk ke KI, masuk Capricorn ya. Di rumahnya Capricorn tentang relationship ada King of Cups, sextile dengan Venus. Venus ada di Pisces. Ini mungkin ada sextile itu selaras ya, selaras. Kalau kalian ingat yang di general tentang The Orchard, The Orchard itu adalah energi dari sekitar kalian yang membantu adanya terjadinya relationship kalian termanifestasi dengan segala keuntungannya. Tanggal 10 Sun konjang Neptune. Sun di Pisces, Neptune di Pisces. Jadi tentang energi itu sendiri dan pengertian atau pemahaman kalian ada sedikit bentrok dalam menerima apapun situasinya. Tanggal 12 Moon in Pisces konjang Venus. Secara emosional ya, Moon masuk ke Pisces.
dan konjang Venus juga di Pisces. Secara emosional pun kalian agak sedikit goyah di dalam relationship. Kembali lagi tentang energi yang kalian dapatkan, yang mungkin kalau kalian mendapatkan benefits banyak dari relationship kalian dan kalian tidak diharuskan untuk memberikan penawaran in return ya, kembali, mungkin benefit itu bukan untuk kalian tapi kalian ambil gitu. Jadi yang sebenarnya ada energi lain yang memang lebih pantas. Nah, secara emosional kalian goyang juga dalam urusan relationship itu. Jadi mungkin sebabnya adalah karena kalian memetik buah itu, panen itu, kalian panen. Dan itu kaitannya adalah hutang atau karma itu lagi. Tanggal 13, Venus konjang Neptune. Dua-duanya masih di Pisces. Be kreatif. Bagaimana kalian mengatasi masalah itu? Ya. Be kreatif. Tanggal 14, Moon masuk ke Aries, sextile Saturn di Aqua. Pas banget ya. Moon masuk di Aries, rumah Aries di status sosial, profesi atau karir, dan long term goals, juga reputasi kalian. Dan energinya Aqua. King of Swords itu Aquarius, energi Aquarius. Knight of Pentacles, sextile Saturn. Saturn itu juga karmik. Ini di rumah Aquarius ada Knight of Pentacles. Apapun yang kalian lagi rencanakan, lagi bangun ya, bikin strategi untuk apapun yang kalian lagi ingin realisasikan, di situ ada planet Saturn dan Jupiter di rumahnya Aquarius. Ya, itu planet karmik banget, dan Merkuri juga masih di situ saat itu ya. Merkuri itu mindset kalian. Dan lagi-lagi Knight of Pentacles itu energinya Virgo. Tak muter terus gitu sampai kalian belum mengebungkus sebuah masalah sebuah luka yang belum kalian bungkus. Dan ini sangat mendukung ya. Sangat mendukung karena sextile ya. Jadi secara emosional kalian juga ingin, Moon di Aries itu sifatnya ingin memulai sesuatu, ingin mulai sesuatu gitu. Sangat impulsif. Tanggal 15, Merkuri masuk ke Pisces, meninggalkan Aquarius. Mindset masuk ke Pisces. Komunikasi juga persepsi. Artinya lebih imajinatif, lebih kreatif, dan di situ kalian diminta untuk take care yourself. Tanggal 16, Sun konjang Pluto. Sunnya di Pisces, konjang Pluto. Plutonya di Capricorn. Ini relationship. Ada King, ini rumahnya Pisces. Ini energinya Pisces atau Scorpio. Ya. Sun sextile Pluto. Saling mensupport. Selaras untuk transformasi maksudnya gitu. Ya kan, Pluto itu sendiri transformasi. Matahari, the sun, itu adalah terang. Jadi mungkin kalian akan mendapatkan terang atau pencerahan ya, terungkap misteri bagaimana kalian bisa bertransformasi. Tanggal 18, Venus sextile Pluto. Sama. Venus sextile Pluto.
Relationship juga mendukung selaras untuk kalian bertransformasi. Tanggal 20, The Sun masuk ke Aries, King of Swords. Di rumahnya Aries itu ada King of Swords, energi Aquarius. The Sun ya, ada terang untuk mengambil sikap, entah itu karir, profesi, long term goals, atau juga yang mana di situ ada kemanusiaan, keadilan sosial, ya, teknologi, network, friendship, ya, yang kalian bisa bangun, bisa gunakan dalam mengambil sikap, karena Aries itu selalu tentang warrior. Dia selalu mengambil sikap, dia selalu mempunyai sikap akan nasib dan hidupnya sendiri. Dan tanggal 21, Venus meninggalkan Pisces, masuk ke Aries. Tindakan, kalian akan komunikasikan yang jelas tentang relationship ini. Jadi fokus kalian akan di relationship dan kalian akan mengambil sikap. Kalian akan berkomunikasi. Ya. Dan saat itu juga tanggal 21 itu ada Moon masuk ke Cancer. Moon masuk ke kalian. Ini kalian akan komunikasikan ya, Moon di Cancer. The World kebalik. Energinya Aquarius ya, sendiri. Dan King of Swords itu energi Aquarius. Dan semua bagaimana kalian membangun rencana dan strategi apapun yang kalian ingin realisasikan. Kalian akan bungkus luka itu. Kalian akan systemize gitu. Tanggal 22, Moon di Cancer, trine Mercury di Pisces. Moon di Cancer, trine ya, nge-support mindsetnya yang ada di Pisces. Luka yang kalian secara emosional itu sangat berpengaruh, sadari atau tidak ya. Dan kalian itu kan selalu berpikir tentang home, family, dan fondasi yang sudah kelar tapi nggak kalian kelarin. Dan itu ada Pisces, Merkurinya di situ, mindsetnya. Ini saling mendukung di orchard. Tanggal 23, Mercury square Mars. Marsnya di Gemini kan. Gemini di rumah karma itu sendiri, di rumah ending, closure, dan limiting beliefs, alam bawah sadar kalian. Itu Mars. Merkurinya di Pisces. Ya kan? Nah, di rumahnya Mars itu di rumah Gemini, Queen of Pentacles. Ini energinya Capricorn. Sedangkan di rumah Capricorn sendiri relationship kalian dengan mungkin Pisces juga Scorpio. Kalian diminta untuk dewasa, transformasi, untuk berubah. Dan di situ ada square, ada clash, ada bentrok dengan tindakan yang kalian ingin lakukan, kalian ambil ya. Mindset kalian, bagaimana kalian berkomunikasi, itu ada clash dengan tindakan yang kalian ingin ambil untuk bertransformasi, untuk mengkelarkan apapun itu. Tanggal 26, Sun konjang Venus di Aries. Ada clash lagi. Well, ini ketidakselarasan yang jelas. Jadi kalian dihadapkan pada pilihan untuk menghancurkan atau memahami apa sih yang namanya kemanusiaan, apa sih yang namanya keadilan sosial. Karena itu sangat berpengaruh pada karir, profesi, long term goals kalian sendiri, dan juga status sosial kalian.
dan relationship kalian. Kalian akan komunikasikan apa adanya atau muter-muter. Tanggal 27 Moon masuk ke Virgo, trine Pluto. The Chariot, energi kalian sendiri. Secara emosional kalian tenggelam pada kesehari-harian, ya, kesehatan kalian juga. Yang itu mungkin disebabkan karena pikiran-pikiran kalian sendiri, ya. Ingat, kesehatan kita, penyakit itu berangkat dari pikiran, mindset kita, pola pikir kita, komunikasi dan keyakinan-keyakinan yang kita pegang hingga saat ini. Ya, Moon di Virgo itu The Chariot, tentang travel, mungkin relokasi, family, ya, transportasi. Tapi ini energi kalian sendiri, di mana di rumah kalian sendiri itu ada the World, energinya saat Aquarius, yang mana ada Saturn dan Jupiter di sana, karmik, yang kalian belum kelarin. Knight of Pentacles. Kalian belum bisa mengendalikan emosi kalian sendiri di keseharian kalian, dan itu juga yang mempengaruhi kesehatan kalian. Tanggal 28 full moon in Libra, ya. Find balance. Di rumahnya Libra ada Six of Wands. Di sini ada kemenangan, ada pengakuan atau diakui. Energi Leo. Di rumah Libra itu buat kalian, di berkat kalian itu tentang home and family, juga fondasi. Dan ini energi Leo. Di rumahnya Leo ada Four of Wands, home, family, dan fondasi. Oke. Find balance. Yang rumah kedua ini adalah income kalian, value, material possession. Tanggal 29 Mercury gonjang Neptune. Mercury di Pisces, Neptune juga di Pisces. Kembali lagi energinya tentang yang karma itu lagi. Kalau memang kalian mengambil benefitsnya. Tanggal 30 Venus di Aries, sextile Saturn di Aquarius. Venus di Aries, King of Swords, dan Saturn di Aqua. Apa yang kalian pahami dari menggunakan resources orang lain, ya, untuk membangun profesi, bahkan itu kaitannya juga dengan status sosial kalian, juga long term goal kalian. Itu sangat berdampak juga dengan relationship kalian. Tanggal 31 Sun sextile Saturn ya, sama Sun di Aries sextile. Mereka ini saling mendukung. Oke, gue klarifikasi. Udah segitu aja untuk energi planetnya. Udah tanggal 31 kan. Nah, sekarang gue mau klarifikasi. Apa sih nih the word kebalik di rumah pertama, di rumah Cancer sendiri, ya. Bagaimana dunia atau orang lain melihat Cancer? The word kebalik. Klarifikasinya untuk Cancer di bulan Maret. Strength, kuat, energi Leo. Nine of Swords kebalik,
Four of Pentacles, alam bawah sadar. Knight of Swords. Knight of Swords energinya Gemini ya. Ini Knight of Swords itu dia nggak peduli apa yang orang lain pikir, dia akan sampaikan apa adanya soal sebuah fakta, kenyataan itu. Dia nggak diplomatis, dia ngomong ada apa adanya. Lu terima nggak terima, suka nggak suka, gue ngomong. Itu energi Gemini, Knight of Swords ya. Dan di rumahnya Gemini ada Queen of Pentacles, di rumahnya karma, ending, closure, alam bawah sadar, spiritual ya. Dan Queen of Pentacles itu sangat grounded secara finansial ya, dia sangat nurturing ya. Dan ini sangat duniawi, sangat material. Ini energinya Capricorn, yang mana di rumah Capricorn kalian adalah Pisces dan Scorpio, relationship yang berakhir. Relationship ini bisa apa aja ya, bisa bisnis, bisa saudara, bisa teman, sahabat, kakak, adik. Nah, klarifikasi dari The World kebalik, kalian dapat strength, energi Leo, yang mana ini kalian diminta untuk kuat ya. Tegar, tabah ya. Di rumah Leo buat kalian itu di rumah income, material possession, ada Four of Wands, home and family, fondasi. Nine of Swords, kebalik, kalian baru saja keluar melepaskan pikiran-pikiran kalian sendiri yang menjerat kalian. Four of Pentacles, kalian lagi menarik diri. Kalian lebih waspada dalam berkonsumsi, kalian lagi saving, atau kalian juga lagi waspada akan nilai-nilai yang kalian pegang sendiri. Gue pengen klarifikasi The Chariot. Ya enggak, Four of Wands di rumah kedua, di rumahnya Leo ya, income, etika dalam bekerja, material possession, value dan prioritas. Four of Wands untuk Cancer di bulan Maret, klarifikasinya please. Four of Wands Temperance kebalik, Four of Swords kebalik, Seven of Wands, alam bawah sadar, King of Pentacles. Ini komitmen. King of Pentacles energinya Taurus, komitmen, tradisi, institusi. Di rumahnya Taurus itu ada Nine of Pentacles, di rumah network, di rumah friendship, di rumah keadilan sosial, kemanusiaan, harapan-harapan, teknologi. Kalian having fun di sini. Ini entertainment kartunya ya. Entah itu sebagai pelarian dari, karena masalahnya di Taurus itu ada Uranus, juga Lilith. Lilith itu adalah perasaan yang kita tekan, yang kita tidak mampu ungkapkan, kita merasa terkukung. Dan Uranus itu adalah kebebasan. Dan ini rumah kedua, rumah Leo ini sebenarnya originalnya adalah rumahnya Taurus. Money, income, material possession, nilai, struktur. Hati-hati untuk delusif, karena memang di sini ada kemanusiaan, ada keadilan sosial ya, karena ini rumah originalnya rumahnya Aquarius. Tapi untuk berchart kalian ini rumahnya Taurus.
Di situ ada Uranus yang ingin bebas. Jadi kalian mungkin merasa senang di saat kalian lagi networking, lagi ngumpul sama teman-teman, ya, lagi membangun harapan-harapan. Hati-hati, jangan sampai delusif aja. Ya, di baliknya The King of Pentacles ada The Hangman, energi Pisces. Balik lagi The Orchard, di rumahnya Pisces. Sesuatu yang berakhir, suatu pengorbanan untuk melihat dari sisi yang beda, dari perspektif yang berbeda. Ada pengorbanan itu. Kebalik ya. Nine of Wands kebalik. Sudah dilepaskan. Klarifikasi dari Four of Wands di rumah Leo, yang mana rumah money ya, Taurus ya. Itu ada Temperance, energi Sagittarius kebalik. Entah kalian baru saja keluar dari healing, entah kalian masih harus healing. Ini energi Sagittarius ya. Di rumah Sagittarius yang kalian adalah the Fool, memulai sesuatu yang baru di kebiasaan-kebiasaan kalian, untuk kesehatan kalian juga. Dan itu energi Aries untuk membangun karir kalian sendiri atau status reputasi kalian ya. King of Swords balik lagi ke rumahnya Aquarius. Knight of Pentacles, The Chariot, The World kebalik. Ini atau kalian sudah kehilangan kesabaran. Kalian diminta patience ya, diminta sabar kalau ini tegak. Karena kalian butuh healing. Ya, untuk memahami apapun pelajarannya. Ini kebalik. Kalian gak sabar. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, titik. Four of Swords kebalik. Kalian baru keluar dari kontemplasi kalian. Kalian sudah gak kecewa lagi. Mungkin kalian sudah membangun visi-visi dari apapun pembelajaran yang kalian lewati, alamin ya. Seven of Wands, kalian mencoba untuk bertahan, memperjuangkan apapun keyakinan kalian ya. Defensive mode on ya, mungkin tentang keluarga itu sendiri ya, alam bawah sadar kalian. King of Pentacles, tentang tradisi itu sendiri, tentang komitmen itu sendiri. Hangman yang sudah berakhir, yang mungkin juga karma, tapi kalian belum bungkus. Gue ingin klarifikasi energi The Chariot, energi kalian sendiri di mindset, pola pikir kalian ya. Segala hal yang kalian yakini, tentang persepsi kalian, dan juga bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang terdekat, dengan lingkungan terdekat kalian. The Chariot, klarifikasinya untuk Cancer di bulan Maret. The Chariot, The Moon, energi bisa setengah Cancer. Page of Wands, Five of Swords, alam bawah sadar, Ace of Swords, dan King of Pentacles. Balik lagi ke Hangman lagi. Oke, kalian akan mendapatkan pencerahan. Dan kalian akan ambil keputusan. Kalian akan komunikasikan, yang jelas.
Dan klarifikasi dari The Chariot itu adalah the moon, energi kalian sendiri, ya, tentang home, family. Dan juga ini energi Pisces, the orchard, energi yang memanifestasikan ke benefit kalian. The moon, ini tentang misteri, tentang yang gak jelas, tentang yang tersembunyi, tentang rahasia, tentang emosional kita. Page of Wands, kalian akan Page of Wands itu kalian akan mendekati, kalian akan mulai memberi approach, ya. Kalian akan kirim pesan. Five of Swords, ini akan ada konflik, dimana semuanya akan sakit. Five of Swords, kalian akan memutuskan apapun itu yang memang sudah nggak berguna lagi buat kalian. Sekarang gue pengen klarifikasi Six of Wands di home and family kalian, di rumahnya Libra. Six of Wands untuk Cancer di bulan Maret. Page of Pentacles kebalik. Knight of Swords. Wheel of Fortune. Alam bawah sadar kalian, Nine of Wands kebalik. Ini Nine of Wands, kalian sudah melepaskan apapun yang menjadi batas-batas dan beban buat kalian sudah lepaskan, kalian sudah rilis, ya. Apapun yang menyakiti, kecewaan itu udah kalian rilis, ya. Dan klarifikasi dari Six of Wands adalah Page of Pentacles kebalik. Kalian sudah merasa cukup tahu. Kalian tidak mau lagi mengetahui atau mempelajari atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, whatever. Kalian menahan diri kalian. Knight of Swords, energi Gemini, untuk mengkomunikasikan apapun itu sebagaimana adanya. Jadi dengan energi Six of Wands, pengakuan itu, ya, mungkin kalian akan mengungkapkan, kalian akan memberi pengakuan itu sendiri tentang apapun sebagaimana adanya, ya. Dengan energinya Knight of Swords dan the Wheel of Fortune itu energinya Jupiter karma yang lama harus diakhiri untuk memulai karma yang baru. Energinya Jupiter itu ada di Aquarius, Knight of Pentacles. Dan sebenarnya ini energinya Sagittarius, juga Pisces. Apapun yang kalian ingin mulai yang baru, kalian disarankan untuk mengkelarkan yang lama. Karena mungkin di situ sebelum kalian tutup, bungkus, rapet, kelar, ya, selesai. Kalaupun ada hutang dibayar, ya, kalian akan baru bisa mulai apapun yang kalian, project kalian. Karena itu karma. Gue pengen klarifikasi Ten of Swords di rumah kreativitas, intelektual, aktualisasi diri, romance, love affairs, juga anak-anak atau masa kanak-kanak kalian. Yang jelas rumahnya Scorpio, ini rumahnya Scorpio, ada Ten of Swords.
ada pembunuhan karakter gitu. Itu juga rumah Scorpio di sini disebut juga rumah pleasure. Bagaimana kalian bersenang-senang. Ten of Swords, pembunuhan karakter. Ten of Swords, klarifikasinya buat Cancer di bulan Maret. Queen of Swords, energi Libra. Justice, Knight of Wands, energi Sagittarius. The Hierophant, energi Taurus. Three of Swords, alam bawah sadar kalian. Three of Swords, sakit hati, patah hati, kecewa. Queen of Cups, energi kalian sendiri. Tentang rumah, home and family, fondasi. The Emperor, energi Aries. Healing dan mempunyai kendali akan nasib dan hidupnya sendiri. Nah, Ten of Swords ini klarifikasinya. Queen of Swords, mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Ya. Lihat gambarnya nggak? Burungnya, paruhnya itu diikat supaya nggak bisa ngomong. Dan meskipun begitu, ceweknya yang ngikat itu juga dia pakai topeng. Ya sebenarnya dia nggak tahu. Justice, kalau energi Libra, ya. Dan di rumahnya Libra ada Six of Wands, pengakuan tadi. Kemenangan. Queen of Swords itu karakternya adalah dia tidak segan-segan untuk ngekat. Terus Knight of Wands. Knight of Wands energinya player, energinya Sagittarius. Ya. The Fool itu sendiri. Kalau menjadi yang belaga bego mungkin. Ini kebebasan player, energinya player. Dengan segala kebebasannya, explorer, datang dan pergi sesukanya. Ya. The Hierophant, energi Taurus, tentang tradisi, tentang komitmen, nilai, struktur, institusi. The Hierophant, energi Taurus. Di rumah Taurus ada Nine of Cups. Bagaimana kalian entertain yourself. Ya. Dan di sini ada Ten of Swords, pembunuhan karakter. Kalian harus selesaikan kebiasaan-kebiasaan melarikan diri dari yang namanya senang-senang tadi. Kebebasan yang tidak seimbang dengan energi Justice ya, dengan energi Queen of Swords itu. Gue pengen klarifikasi The Fool di kesehatan dan sehari-harian kalian. The Fool. Five of Wands, kebalik. Kebalik. Five of Wands, Ace of Pentacles. Wow. Six of Cups. Dalam keseharian kalian, dalam membangun kebiasaan-kebiasaan baru itu, kalian punya ada konflik dari dalam diri kalian yang kemudian mungkin juga terproyeksikan keluar di sekitar kalian. Ya. Itu tentang Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu komitmen baru, kontrak kerja, properti, ya, mungkin properti. Six of Cups,
tentang anak-anak, tentang kebiasaan kalian, tentang masa kanak-kanak kalian juga, atau tentang soulmate ya, past life connection. Ini karma. Six of Cups, karma yang kalian harus hadapi. Alam bawah sadar kalian, Two of Pentacles, kalian lagi menimbang-nimbang, kalian lagi juggling ya, kalian sibuk menimbang-nimbang. The High Priestess, energi Pisces, intuisi kalian, atau kalian dealing dengan Pisces. Ada silence di situ. Gue pengen klarifikasi the King of Cups di relationship kalian. Knight of Cups kebalik. King of Wands, Ten of Wands, Three of Wands. Alam bawah sadar kalian. Alam bawah sadar kalian, Three of Wands. Kalian lagi menanti kabar atau konfirmasi dari kabar dari sesuatu yang kalian yakin itu akan kembali, yang kalian pernah sempat kehilangan. Yang mengecewakan kalian. Ini masalah home and family. Oke. Klarifikasi dari King of Cups ya. Knight of Cups kebalik. Tidak adanya tindakan untuk mengerti. Tidak membuka diri untuk memahami. King of Wands, energi Aries. Di rumahnya Aries ada King of Swords. Yang selalu bicara bagaimana adanya. Yang dingin itu. Yang selalu bicara tentang kemanusiaan dan keadilan sosial. Di energi Aquarius ada Knight of Pentacles yang lagi membangun hidupnya sendiri. King of Wands ini energinya adalah self-employee, entrepreneur, yang selalu mengambil, yang mempunyai sikap untuk kehidupannya sendiri, nasib atas hidupnya, nasib dan hidupnya sendiri. Ten of Wands, yang mungkin itu menjadi beban buat kalian. Yang kalian udah siap untuk rilis. Gue pengen klarifikasi Knight of Pentacles ya, di rumahnya Aquarius ini, di rumah other people's money, partners resources, joint venture, misteri, transformasi. Six of Swords, move on, meninggalkan apapun dramanya, and moving forward. Two of Swords, denial kind of mode. Kalian tidak mau melihat, kalian tidak mau menerima kenyataan atau mengambil keputusan. Jadi ya lebih baik gue nggak tahu. Eight of Pentacles, yang penting gue kerja. Energi diri gue sendiri. Kalau bawah sadar kalian, The Emperor, energinya Aries lagi. Karena kalian lagi membangun hidup kalian sendiri. Judgment, ada kesempatan kedua untuk the star. Itu udah destiny, udah takdir untuk apapun yang terjadi. Ada wish fulfillment. Kalau kalian mau menyikapi, ngambil kesempatan kedua itu untuk bersikap. Gue pengen klarifikasi The Orchard di rumahnya Pisces.
di Orchard untuk Cancer di bulan Maret. Three of Pentacles, Ten of Pentacles, the Sun. Three of Pentacles itu ada kolaborasi, kerjasama, ya. Ten of Pentacles itu tentang komitmen, tentang keluarga, tentang warisan, tentang properti, stabilitas dan kenyamanan. The Sun, ada kebenaran di situ, ada terang, ada happiness. Alam bawah sadar kalian, Six of Pentacles. Ini Six of Pentacles itu hukum sebab dan akibat, keseimbangan dalam memberi dan menerima. Ini karma itu juga. Ini energi Libra. Dimana rumahnya Libra itu di home and family kalian. Six of Wands, pengakuan, kemenangan. The Devil. Di bawahnya Six of Pentacles ada The Devil, toxic. Atau zona nyaman kalian. Ya, karena saking nyamannya jadi toxic. Oke. Gue pengen klarifikasi King of Swords di status sosial, reputasi, dan karir. The Hermit, ya kan, energinya Virgo lagi. Five of Pentacles kebalik, Seven of Pentacles. Alam bawah sadar, Justice, energinya Libra lagi. Oke, klarifikasinya adalah The Hermit, ini energi Virgo yang kalian diminta untuk moving on, ya kan. Di rumahnya Virgo ada The Chariot, energi kalian sendiri dari home and family. Kalian mencoba untuk meresapi, merenungkan, mendapatkan jawaban-jawaban tentang apa sih itu kemanusiaan, apa sih itu keadilan sosial, apa sih itu harapan, bagaimana saya harus membangun network, friendship dengan teknologi yang ada, membangun harapan-harapan baru yang berdasarkan kemanusiaan dan keadilan sosial, dan berdasarkan kebenaran itu sendiri. The Hermit. Karena The Hermit itu adalah melayani, ya. Dan dia juga lagi mengisolasi diri. Five of Pentacles kebalik, dia ini energinya adalah si King of Swords itu, ya. Dia sudah keluar dari kesepiannya, dia udah keluar dari kekurangannya, kurang percaya dirinya, insecurity-nya, feeling insecure-nya, ya. Seven of Pentacles, dia sedang mencermati dan mengobservasi segala resources dan potensial yang dia miliki untuk apa? Untuk bisa dikembangkan menjadi apa? Apa yang bisa digunakan, gitu. Dan alam bawah sadarnya adalah justice, keadilan, energi Libra, home and family, pengakuan, kemenangan. Dan di bawahnya ada Ace of Cups, cinta baru, peluang cinta baru. Gue pengen klarifikasi ini mah gue klarifikasi semua namanya. Nine of Cups di rumahnya Taurus, ya. Di friendship, networks, dan harapan. Nine of Cups buat Cancer di bulan Maret. Six of Pentacles, karma, keseimbangan dalam memberi dan menerima, membayar hutang atau menerima hutang. Seven of Cups, ilusi. See? I knew it. Nine of Cups itu ilusi.
Seven of Cups, ilusi karena kalian nggak tahu apa yang kalian inginkan. Ace of Cups, tentang apa sih cinta itu? Alam bawah sadar kalian, Two of Wands, kalian lagi di persimpangan jalan. Kalian di persimpangan jalan. Two of Wands, di bawahnya ada the devil, zona nyaman kalian dan toxic itu sendiri, dan the death, transformasi. Energinya Scorpio, the devil energinya Capricorn. Capricorn balik lagi, itu ada Pluto, transformasi itu sendiri, dan the death itu transformasi. Energi Scorpio. Di rumah Scorpio kamu ada apa? Ten of Swords, pembunuhan karakter. Dan kamu akan mendapatkan pencerahan dan terang itu sendiri. Ada kemenangan di situ. Di saat kalian mau menerima dan mengakui. The Empress, untuk memulai sesuatu yang baru. Ini energinya Venus, ya. Venus itu Libra, juga Taurus. Atau Venus itu lagi di Pisces, tentang Pisces itu sendiri. Oke. Gue pengen klarifikasi the Queen of Pentacles. Di rumah karma, di rumahnya Gemini, ya. Queen of Pentacles buat Cancer. Oh ya, King of Pentacles, the Hangman, Page of Cups, alam bawah sadar, Ace of Wands. Oke. Queen of Pentacles, energinya Capricorn, ya, di rumahnya Gemini, di rumahnya karma, alam bawah sadar, ending dan closure, itu ada King of Pentacles, energinya Taurus. Ya, kalau di rumahnya Taurus kan ada Nine of Cups. Bagaimana kalian bersenang-senang, entertainmentnya kalian, ya. Dan King of Pentacles itu, Taurus itu tentang komitmen, tentang tradisi, ya, kebiasaan-kebiasaan, bisa juga, ya. Ikatan-ikatan, ya, nilai, struktur. King of Pentacles, the Hangman, energi Pisces. Pengorbanan kalian, ya, pengorbanan kalian untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Kalian mencoba membeli waktu sebelum mengakhiri segalanya, mengakhiri sesuatu hal. Kalian mengorbankan diri kalian untuk mendapatkan pencerahan itu. Ya, sebenarnya kalian ngulur-ngulur waktu untuk membuktikan kalau sesuatu itu benar atau salah, gitu kan. Page of Cups, kalian akan minta maaf. Kalian akan membuka hati kalian. Ya. Page of Cups ini energi Pisces juga, dengan keikhlasan dan ketulusan, tanpa asumsi, dia memberikan hatinya. Alam bawah sadarnya kalian, untuk apapun karma itu, Ace of Wands. Kalian punya semangat, motivasi, dan hasrat untuk memulai sesuatu yang baru. Queen of Wands, kalian ingin ekspresikan diri kalian. Ini energi Leo, ya. Ini aktualisasi diri kalian sendiri. Dan di rumah Leo ada Four of Wands, home, family, dan fondasi. Kalian akan mengekspresikan apapun itu. The Magician, energinya Mercury. Mercury sekarang lagi di Pisces. Di Aquarius. Dan kemudian akhir bulan dia pindah ke Pisces. Ini tentang mindset kalian. Kalau kalian mampu merealisasikan apapun.
The Emperor Aries, kemanusiaan, keadilan sosial, dan meninggalkan apapun yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kalian secara emosional. Dan kalian ingin memulai sesuatu yang baru dengan entah itu Libra, Taurus, orang ketiga, ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, project, itu energi Venus, atau dengan Pisces karena Venus ada di Pisces, atau dengan Aries karena tanggal 21 Venus masuk Aries, ya kan? The Lovers, pilihan dalam relationship, nggak hanya relationship sih, pilihan, kalian punya pilihan. Udah segitu aja, banyak banget ya, kaliannya panjang bu, klarifikasinya ya kan, semuanya gue klarifikasi. Kalian emang ribet sih energinya, nggak kelihatan ribet, tapi di dalamnya itu dalam banget gitu loh. Jadi ya seharian penuh gue ngerjain energi kalian. Oke, semoga berguna dan I love you no matter what. Oke, jangan cepat tersinggung. Dah.